Perkenalkan, nama saya Lucky. Saya berasal dari Universitas Widadharma Pontianak. Gerakan Nasional Revolusi Mental, Gerakan Indonesia Bersatu. Indonesia Bersatu artinya apa? Kita sebagai anak muda, khususnya generasi muda, harus bisa mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa kita sesuai dengan tema Indonesia Bersatu. Nah, bagaimana cara kita yang pertama agar kita bisa mewujudkan hal tersebut dengan menyikapi revolusi mental yang terjadi saat ini? Gerakan Nasional Revolusi Mental, Gerakan Indonesia Bersatu ini itu menuntut kita secara khususnya anak muda bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi di negara kita ini. Seperti hal yang kita ketahui teman-teman sekalian, merosotnya karakter anak muda di Indonesia saat ini. Nah, mengapa dikatakan demikian? Kita sebagai anak muda harus bisa meminimalisir sebuah keadaan tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berpikir. Kita berpikir sebagai anak muda, kita harus bisa berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis artinya kita bisa memikirkan hal-hal atau poin-poin penting yang bisa menjadi landasan sebagai pengubah perilaku yang buruk itu. Nah, apa saja perilaku yang buruk atau perubahan-perubahan yang terjadi di generasi muda saat ini? Seperti yang kita ketahui, kita menghilangkan budaya komunikasi kita. Dan sekarang pada dasarnya anak-anak muda sekarang lebih mementingkan gadgetnya masing-masing dibandingkan untuk berkomunikasi langsung dengan orang-orang yang di sekitar kita. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana cara kita merubah perilaku buruk kita? Nah, perilaku buruk tersebut atau kebiasaan yang tidak baik tersebut bisa kita ubah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita sebagai anak muda yang memahami bagaimana perubahan dari yang dulu hingga yang sekarang. Meskipun perubahan teknologi, kita harus bisa menyikapinya dengan cara berpikir kritis kita sebagai anak muda. Kita harus saling mengingatkan secara khususnya sebagai anak-anak muda, generasi penerus bangsa Indonesia ini. Lalu bagaimana cara pandang kita terhadap Indonesia Bersatu ini? Cara pandang kita secara khususnya kita menekankan kepada anak muda, kita terus-terusan didorong. Kita terus-terusan didorong dari belakang. Bagaimana kita yang sebagai anak muda harus berdiri tegak di barisan paling depan. Kita berdiri tegak di barisan paling depan, kita memandangkan bagaimana kita sebagai anak muda yang menjadi panutan, yang menjadi contoh, yang menjadi teladan. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik kepada orang-orang yang di belakang kita. Lalu bagaimana kita mewujudkan untuk Indonesia maju? Untuk mewujudkan Indonesia maju, sekali lagi saya tekankan, kita sebagai anak muda, peran kita sangat diperlukan. Peran kita sangat penting di sini. Nah, peran kita sebagai anak muda, kita sangat diperlukan oleh negara kita ini. Lalu bagaimana caranya? Kita sebagai anak muda mengisi kemerdekaan ini. Kita sebagai anak muda harus bisa mengisi kemerdekaan di Indonesia ini. Itulah salah satu cara bagaimana kita mewujudkan agar Indonesia ini maju. Agar bangsa Indonesia ini maju. Sekali lagi saya tekankan, generasi muda itu harus kita garis bawahi. Kita tidak bisa mengandalkan para pemimpin kita yang berada di atas. Kita tidak bisa mengandalkan mereka terus-terusan. Bukan berarti mereka tidak mampu, tetapi mereka adalah orang-orang yang menjadi bahan contoh bagi kita. Mereka yang sudah membawa umur yang lebih daripada kita bisa memimpin, bisa menjadi panutan negara ini. Tetapi mengapa kita generasi muda kita tidak bisa menjadi pemimpin? Itu yang menjadi landasan kepada kita generasi muda. Bagaimana cara kita agar kita bisa menjadi anak muda
yang peduli terhadap bangsa ini. Kita tidak boleh menjadi anak muda yang apatis terhadap bangsa dan negara ini. Ini adalah bangsa negara kita tercinta. Kita sebagai generasi muda, generasi milenial, kita harus bisa menjadi salah satu anak muda yang menjadi panutan. Secara khusus banyak anak muda yang di Indonesia ini memerlukan kita. Banyak anak-anak secara khususnya yang umurnya di bawah kita atau bahkan di atas kita tetapi belum mengerti permasalahan-permasalahan yang terjadi secara khususnya di Indonesia ini. Jadi kita sebagai orang muda, kita sebagai generasi muda di Indonesia ini, kita harus bisa menciptakan sebuah perubahan. Itu yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana kita mewujudkan Indonesia yang mandiri dan makmur? Indonesia yang mandiri dan makmur artinya bahwa kita sebagai warga bangsa Indonesia, kita sebagai anak muda, kita bisa menggerakkan secara khusus pola pikir kita bisa memanfaatkan pengetahuan, pengalaman kita. Kita sudah belajar banyak dari berbagai referensi, dari berbagai ilmu pengetahuan yang sudah kita timba, dari berbagai aspek-aspek yang kita ketahui, yang kita temui di dalam dunia nyata kita. Itu dapat kita jadikan salah satu bahan, dapat kita rangkum untuk kita mewujudkan atau mengembangkan pola pikir kita agar Indonesia ini bisa mandiri. Ketika bangsa Indonesia ini bisa mandiri dengan gerakan-gerakan anak muda, hingga disitulah tercipta sebuah fondasi Indonesia yang bisa makmur. Indonesia yang bisa makmur dengan cara kita bekerja sama. Dari generasi muda bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah. Akhirnya di situ ada kesinambungan. Akhirnya di situ ada relasi. Itulah yang diperlukan Indonesia saat ini. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai generasi anak muda harus selalu mempertahankan bagaimana kita sebagai generasi anak muda menjadi penerus bangsa. Kita sebagai anak muda harus bisa mempertahankan bagaimana cara perilaku yang baik kita dalam mengupayakan untuk mewujudkan Indonesia bersatu, secara khususnya di Indonesia ini. Salam generasi anak muda di Indonesia. Merdeka!